Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Hapong Cekila dari kelas 10G akan menjelaskan tentang tindakan sosial dan interaksi sosial. Definisi dari tindakan sosial adalah perbuatan atau perilaku yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan pribadi. Contoh kecil dari kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memberikan sesuatu kepada pengemis. Selanjutnya, kita masuk ke dalam jenis dan tipe tindakan sosial. Yang pertama, tindakan rasional. Tindakan ini disebut juga tindakan instrumental bertujuan. Kata rasional mengandung makna implisit logis dan instrumental untuk mencapai tujuan. Artinya, tindakan sosial dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah dipikirkan sebelumnya. Yang kedua, ada tindakan berorientasi nilai. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbangan nilai. Artinya, individu yang bertindak mengutamakan apa yang dianggap baik, lumrah, wajar, atau benar dalam masyarakat di atas tujuan individual. Apa yang dianggap baik bisa bersumber dari etika, agama, atau bentuk sumber nilai lain. Yang ketiga, ada tindakan afektif. Tipe tindakan ini didasarkan atas keterlekatan emosional. Emosional di sini harus ditegaskan berbeda dengan rasional. Pertimbangan emosional meliputi hal-hal yang berkaitan dengan perasaan. Perlu digarisbawahi bahwa aspek emosional yang muncul merupakan reaksi spontan atas apa yang dialaminya. Di sini jelaskan perbedaannya. Apabila rasional melibatkan pertimbangan mendalam, emosional cenderung lebih spontan. Yang terakhir, tindakan tradisional. Tipe tindakan ini menggunakan tradisi, custom, adat, atau kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangannya. Biasanya, tindakan tradisional dilakukan tanpa perencanaan. Tujuan dan cara melakukannya terbentuk repetitif atau mengulang apa yang biasanya dilakukan. Setelah mengenal definisi, jenis, tipe tindakan sosial, kita masuk dalam interaksi sosial. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat pendapat para ahli tentang interaksi sosial. Ahli yang pertama ada Gilin. Gilin berpendapat bahwa interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antar individu dengan individu lainnya atau dengan kelompok atau antar kelompok. Kedua, Bonner. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya lebih dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Yang terakhir, menurut Sujono Soekarto, interaksi sosial merupakan proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dengan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut merupakan ciri-ciri dari interaksi sosial. Jumlah pelaku harus lebih dari satu atau bahkan lebih. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Syarat terjadinya interaksi sosial tentunya harus ada kontak sosial. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kontak sosial primer atau kontak sosial yang terjadi secara langsung. Kedua, kontak sosial sekunder atau kontak sosial yang terjadi secara tidak langsung, seperti melalui internet. Komunikasi dibagi menjadi beberapa unsur lagi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Lanjut, jenis dan contoh interaksi sosial. Interaksi sosial individu dengan individu, contohnya menyapa saat saling bertemu, mengajak bermain sepeda dengan adik, guru mengajari les bahasa pada seorang murid. Interaksi sosial individu dengan kelompok, contohnya menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar, menyampaikan informasi kepada komunitas, dan kepala sekolah berbicara kepada murid. Dan yang terakhir, interaksi sosial kelompok dan kelompok. Pola interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok memiliki sifat dinamis yang mempunyai pola tertentu. Pola interaksi sosial memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, berdasarkan kedudukan sosial dan perannya. Contohnya, seorang guru mengajar bersama muridnya, tentu harus mencerminkan perilaku seorang guru. Kedua, kegiatan yang harus berlanjut hingga menemukan titik tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dan terus mengembangkan pemikiran atau ide. Dan yang terakhir, interaksi sosial dapat terjadi pada siapapun, tidak mengenal waktu, tempat, atau keadaan.
Faktor terbentuknya interaksi sosial yang pertama imitasi adalah keadaan ketika seseorang atau lebih melakukan atau meniru seseorang dalam gaya maupun sikap hingga penampilan agar terlihat menyerupai fisik seseorang yang ditiru. Selanjutnya sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang berpengaruh karena ada suatu dorongan yang diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu yang dimana seorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugesti, terkadang tanpa berpikir rasional. Yang ketiga, simpati. Bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikir, bahkan kebijaksanaannya. Selanjutnya, identifikasi. Suatu pemberian tanda ciri khas hingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi. Seseorang dengan keinginan sama atau identik, bahkan serupa dengan orang lain. Dan yang terakhir, empati, merupakan keadaan di mana seseorang merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Selanjutnya, bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu bentuk interaksi sosial positif atau asosiatif dan negatif. Bentuk interaksi sosial positif mengarah pada kebaikan, akan kerjasama dan menciptakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Interaksi sosial asosiatif terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kerjasama, suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan positif, contohnya seperti gotong royong antar tetangga. Selanjutnya, akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri seseorang, bahkan kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan interaksi sosial yang akan berkaitan dengan norma dan nilai-nilai dalam lingkup masyarakat. Namun, akomodasi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama toleransi, merupakan akomodasi tanpa persetujuan bersama. Kedua, koersi, akomodasi yang dilaksanakan secara paksaan. Ketiga, arbitrase, merupakan akomodasi dengan pihak ketiga yang memiliki kewenangan mengambil prakarsa. Yang keempat, mediasi, merupakan akomodasi dengan pihak ketiga yang hanya menjadi perantara dan tidak memiliki kewenangan mengambil prakarsa. Yang terakhir, konsilasi, merupakan akomodasi yang dimana mempertemukan keinginan pihak berselisih agar tercapai persetujuan. Lanjut, bentuk interaksi sosial. Ketiga, asimilasi, merupakan pembaruan dari dua kebudayaan yang disertai dengan suatu ciri khas kebudayaan asli yang hilang, sehingga terbentuknya kebudayaan baru. Dan yang terakhir, alkulturasi, merupakan proses sosial yang terjadi karena percampuran dua budaya atau lebih yang saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya, bentuk interaksi sosial negatif. Yang pertama, persaingan atau kompetitif, merupakan interaksi sosial untuk saling bersaing secara individu maupun kelompok, biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Yang kedua, ada kontravensi, merupakan upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi perselisihan. Bentuk interaksi sosial negatif yang terakhir adalah pertentangan konflik. Sebuah pertentangan atau bisa dilanjutkan dari kontravensi yang sifatnya terbuka dan biasanya akan menyebabkan pertikaian. Tadi merupakan materi tindakan sosial dan interaksi sosial yang dapat saya sampaikan, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.